Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Indonesia dan ibu-ibu yang hadir di studio pagi hari ini, kembali kita bisa sama-sama lagi di sini, tentunya di Mama dan A. Iya, dan di pagi hari ini kita akan membahas tema tentang takut itu pada Allah, bukan pada setan. Dan seperti biasa, sebelum kita ikuti tausiah dari Mama Dede, akan kita absen dulu majelis taklim yang hadir di sini. Namun pagi hari ini bukan saya yang memperkenalkan, dari ibu-ibu sendiri. Udah pada gede, silakan memperkenalkan. Udah pada gede, udah pada tua. Silakan yang pertama dari mana Ibu? Silakan berdiri. Diketok. Pintu kali. Kami dari Majelis Taklim Pima Assalam Sumedang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sumedangnya di daerah mana Ibu? Pakai mic-nya dari mana? Dari Buah Dua, Cigalaga, Nagrak Buah Dua. Nagrak Buah Dua. Ya. Oh, dekat masjid. Nagrak Buah Dua Sumedang. Yang dekat masjid itu. Ya. Oh iya, oke. Ya. Baik, terima kasih Ibu. Yang berikutnya silakan. Yang kedua. Kami dari Majelis Taklim Baitul Saadah Curug Tangerang. Waalaikumsalam. Curug dekat penerbangan itu. Iya, dekat gitu ya. Alhamdulillah. Ada berapa orang ini, Bu? 50. Orang semua? Iya, ini semuanya istri-istri pilot ya? Ya, alhamdulillah ya. Yang berikutnya adalah Majelis Taklim. Oh, silakan diperkenalkan sendiri ya. Ini mau perkenalkan lagi ya. Kami dari Majelis Taklim Bayangkari, Solok Selatan, Sumatera Barat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, urang awai kok. Iya. Kasadonyo Bayangkari. Berarti istri polisi. Iya. Siap. Iya. Polisinya di mana? Oh, Solok Selatan. Terima kasih. Ya, terima kasih sudah kasih batu akik buat saya. Ya, baik. Dan sekarang kita akan ikuti dulu tausiah Mama tentang takut itu pada Allah, bukan pada setan. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Takut itu kepada Allah, bukan kepada setan. Kita lihat di masyarakat kita begitu banyak orang tua, anak-anak, neneknya, cucunya, anaknya, semuanya takut sama setan. Pada ngibrit. Iya. Kalau lewat pohon asem pada lari. Iya. Pamit-pamit. Lihat ada pohon yang agak rindang sedikit pada lari. Kalau ngelihat ada bayangan pada kabur. Gelap pada ketakutan. Apa sih yang ditakuti sebetulnya? Bukankah kita menyadari yang namanya setan, yang namanya iblis sama-sama juga makhluk dengan kita, sama. Cuman kalau setan iblis itu makhluk penggoda. Karena dia tidak mau tunduk kepada Adam. Kita lihat aja. Bahkan justru kita ini manusia derajatnya lebih tinggi daripada iblis. Terbukti ketika Allah menciptakan Nabi Adam, yang namanya iblis oleh Allah diperintahkan sujud kepada Adam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu fasajadu illa iblis. Ingatlah kalian ketika Allah perintahkan kepada semua malaikat untuk sujud, fasajadu illa iblis. Bersujud kecuali iblis. Apa artinya? Manusia itu harkat derajat yang lebih tinggi di hadapan Allah kalau benar-benar dia melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan daripada Allah dibandingkan dengan setan iblis. Terbukti mereka diperintahkan oleh Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam. Apa yang ditakutkan? Anda lihat di dalam surat Al-Maidah ayat 3 Allah berfirman, Al-yawma ya'isal ladina kafaru min dinikum fala talsawum wahsawni. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tapi takutlah kamu kepadaku, kata Allah. Jangan takut kepada setan, jangan takut kepada iblis, jangan takut kepada orang kafir, tapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu, dan telah aku cukupkan bagimu nikmatku.
Kalau agama disempurnakan, kalau nikmat dicukupkan, kata Allah. Karena agama ini adalah agama yang sempurna. Inna dina indallahil Islam. Yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam. Apa sih pekerjaan iblis? Pekerjaan iblis yaitu memperindah berbagai perbuatan buruk. Orang berbuat dosa, berbuat maksiat seolah-olah indah. Apa man zuyyina lahu su'u amali wa ra'a sana, surat 4 ayat 8. Apakah pantas orang yang mengatakan perbuatan dosa dan maksiat itu adalah baik? Pantas enggak? Ya. Ada orang melakukan dosa, ada orang melakukan maksiat. Bagus. Contoh, ada orang potok telanjang, orang tegur. Kenapa sih dipotok telanjang? Natural, kembali ke alam. Siti Hawa juga Nabi Adam jadi telanjang. Di mana iblis nggak jalan? Itu kemasukan iblis. Karena yang namanya iblis itu perbuatan jahat, perbuatan buruk menjadi indah. Kemudian apalagi? Janji-janji dan harapan-harapan yang tinggi. Aduh. Kalau ini menang, duit saya pasti banyak. Kalau dapat pilkada, saya jadi pejabat. Udah terbayang. Di depan dia, jadi anu. Masya Allah. Angan-angan tinggi itu ditebar oleh iblis ke dalam hati seorang manusia. Itu kerjaan mereka. Banyak berangan-angan tapi tidak bekerja. Apa yang terjadi? Kebanyakan anak angan-angan tapi tidak bekerja. Akhirnya mereka melupakan alam akhirat. Seolah-olah hidup cuma di dunia doang. Wa annalladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adzaban 'adzima. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman dengan adanya alam akhirat, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan azab yang sangat pedih. Begitu banyak manusia yang melupakan hari kiamat, melupakan kematian, melupakan alam akhirat, seolah-olah hidup akan selamanya. Ya Allah, berikan aku hidup 1000 tahun lagi. Masya Allah, itu angan-angan yang diberikan oleh setan kepada orang-orang yang tergoda oleh mereka. Apalagi pekerjaan setan menebarkan rasa takut dan gentar buat masa depan. Takut nggak punya makanan, baru kedengeran sembako naik, beli setoko dibeli sampai numpuk. Kedengeran BBM naik, anti sampai begadang-begadang. Padahal berapa sih banyaknya satu tangki mobil. Saking takut dengan masa depan. Padahal masa depan itu siapa yang tahu? Apa kita mesti menjamin besok masih hidup? Belum tentu. Itu pekerjaan setan yang dijalankan kepada kita. Kemudian suatu ketika Rasulullah SAW lagi ada di rumah sahabat Ansor di Madinah dengan sahabat yang lain, ada orang ketok pintu. Assalamualaikum, izinkan aku masuk. Rasul bilang kepada sahabat, tahu nggak kalian siapa dia yang bersalam itu? Kata para sahabat, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Itu adalah iblis, laknatullah. Umar bin Khattab bilang, biarkan aku akan membunuhnya. Rasul bilang, jangan lupa Umar, iblis itu diberikan kesempatan hidup sampai datang hari kiamat. Biarkan masuk. Membukakan pintu oleh sahabat yang lain. Begitu iblis itu masuk, ternyata dia berbentuk seperti kakek-kakek. Kan yang namanya jin bisa merubah bentuk seperti siapapun bisa. Seperti binatang bisa sesuai kehendak dia. Saat itu datanglah seperti kakek-kakek datang ke situ. Rasul bilang, ngapain kamu ke sini? Aku terpaksa datang ke sini. Terpaksa karena apa? Ada malaikat yang datang kepadaku, datang itu Muhammad dengan teman-temannya tuh di rumah sahabatnya. Buat apa? Buat menguji kepada kalian. Kemudian Rasul bilang kepada para sahabat, dia datang itu disuruh oleh Allah untuk menguji keimanan kita. Tidak bisa dihindari. Emang sengaja diciptakan untuk menguji keimanan kita. Rasul nanya, hei iblis, siapakah orang yang paling kamu benci? Orang yang paling aku benci, kamu. Dan orang-orang yang seperti kamu. Kemudian siapa lagi orang yang kamu benci?
pemuda yang bertakwa kepada Allah, yang hatinya ada di masjid. Hati ada di masjid enggak? Insya Allah. Apa tiap salat wajib di masjid? Enggak. Iya. Jadi dia mah demen iblis, karena iblisnya benci sama pemuda yang jangan nunjuk-nunjuk sama ya Pak deh. Ya. Udah ketebak kali kelakuan kalian. Karena yang namanya iblis mah sangat benci dengan pemuda yang hatinya ada di masjid. Artinya dia kalau belum pergi ke masjid masih penasaran apa salah saya. Kedengaran azan langsung ke masjid, bahkan sebelum datang azan udah di masjid. Mudah-mudahan keluarga kita semua nih selalu hati kita tergantung di masjid. Kemudian siapa lagi? Orang yang alim, orang yang wara. Kemudian siapa lagi? Orang yang mendawamkan wudu. Batal wudu. Wajah begini mah. Batal lohor. Wudu. Habis sebayang lohor tuh kentut. Ibu maaf, jangan ketawa. Saya tanya. Ibu langsung wudu lagi apa cuek? Dari tampangnya mau udah ketahuan. Jadi orang yang mendawamkan wudu itu sangat dibenci oleh iblis. Iblis tidak suka. Kemudian siapa lagi? Orang fakir yang sabar. Dia miskin tapi tidak pernah berkeluh kesah. Diam aja. Kan ada orang miskin ngomong kemana-mana. Itu mah disukai oleh iblis. Orang miskin yang bersabar itulah yang dibenci oleh iblis. Ada orang bertanya, berapa lama kesabarannya? Ya, 3 hari itu tidak pernah dicerita kepada siapapun. Dia telan sendiri. Dia berpikir dia merupakan takdir daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian siapa lagi? Orang kaya yang banyak bersyukur. Caranya bagaimana? Dia tidak serakah dengan kekayaannya. Dia banyak berbagi kepada orang lain, kepada orang yang sekelilingnya. Itu sangat dibenci oleh iblis. Karena iblis maunya manusia itu pelit. Anda lihat dalam surat Al-Baqarah 268. Setan selalu menyuruh manusia kikir. Biar mereka ditakut-takuti dengan kemiskinan. Karena kata setan, kalau kamu banyak bersedekah jadi orang miskin. Padahal sekaya-kayanya orang berapa banyak sih makan? Berapa banyak sih mengenakan pakaian? Tuh. Kemudian Rasul pun bertanya, bagaimana katamu kalau tentang Abu Bakar? Abu Bakar itu adalah orang yang paling beriman. Dia tidak pernah mau mengikuti perintahku waktu zaman jahiliyah. Apalagi setelah dia beragama Islam. Kemudian Rasul pun bertanya bagaimana dengan Umar? Dia mengatakan, kalau saya bertemu dengan Umar saya kabur. Umar itu Masya Allah imannya mantap luar biasa. Dan dia seorang pemberani apapun diterabas untuk membela imannya. Rasul pun bertanya bagaimana dengan Utsman bin Affan. Lalu iblis mengatakan, malaikat saja malu dengan Utsman, apalagi aku. Tidak berani menggoda Utsman bin Affan. Kemudian lagi bagaimana dengan Ali? Ali adalah orang yang begitu baik, begitu mantap imannya, saya takut kepalaku pecah. Kenapa? Zikirnya non-stop. Artinya kalau kita tidak mau tergoda oleh iblis, hati kita diisi dengan banyak berzikir kepada Allah. Setiap hela nafas, bertasbih, bertakbir, bertahmid, apapun yang penting kalimat thayyibah. Jadi jangan takut kepada setan, takut hanya kepada Allah. Iya, baik itu dia tausiah untuk tema kita di pagi hari ini. Takut itu pada Allah, bukan pada setan. Setelah ini giliran ibu-ibu yang ada di sini bertanya. Namun sekarang kita harus break sebentar dan kembali lagi di sini di Mama dan A. Insya